Bayangkan sebuah jalur air yang mampu mengubah peta dunia. Sebuah jalur yang membuat perjalanan laut yang dulunya berbulan-bulan, kini hanya butuh hitungan minggu. Jalur ini adalah penghubung antara timur dan barat, antara samudra yang luas dan peradaban yang berbeda. Inilah terusan Suez, sebuah terusan sepanjang 193 km yang membelah gurun Mesir. Dari utara, ia bermula di Port Said di tepi Laut Tengah. Dari selatan, ia berakhir di Port Suez yang menghadap Laut Merah. Jalur air ini seolah menjadi benang penghubung yang menjahit Eropa, Asia, dan Afrika menjadi satu kesatuan. Sejak dibuka pada tahun 1869, terusan Suez telah menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di muka bumi. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewatinya setiap tahun. Minyak, gandum, bahan bakar, barang elektronik, hingga produk makanan, semuanya melintas di sini. Suez bukan hanya sebuah kanal, ia adalah denyut nadi dunia modern. Namun, ide membangun jalur air di Mesir bukanlah hal baru. Ribuan tahun lalu, Firaun Mesir kuno sudah mencoba menggali kanal yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Sejarah mencatat, Firaun Sesostris dan kemudian Raja Persia, Darius pertama, bahkan Kaisar Romawi, pernah berusaha mewujudkan impian serupa. Sayangnya, teknologi pada masa itu terbatas. Kanal yang ada hanya berfungsi sebagian, dan lama-kelamaan tertutup pasir gurun. Gagasan itu pun tidur panjang selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19, ide tersebut bangkit kembali. Seorang diplomat Prancis, Ferdinand de Lesseps, berhasil meyakinkan penguasa Mesir saat itu, Khedive Said Pasha, untuk membangun jalur penghubung permanen. Pekerjaan dimulai pada tahun 1859. Butuh waktu 10 tahun, dengan ribuan pekerja dari Mesir dan berbagai bangsa lain yang bekerja siang malam di bawah terik gurun. Mereka menggali tanah, mengangkut pasir, dan menciptakan sesuatu yang hampir mustahil, sebuah terusan buatan manusia yang menghubungkan dua laut. Pada tanggal 17 November tahun 1869, terusan Suez akhirnya diresmikan dengan megah. Upacara pembukaan dihadiri ratu, kaisar, raja, dan bangsawan Eropa. Dunia pun tercengang, sebuah impian ribuan tahun akhirnya terwujud. Terusan Suez segera menjadi jalur yang mengubah segalanya. Bayangkan, sebelum terusan ini ada, kapal dari London menuju Bombay harus menempuh perjalanan lebih dari 20.000 km memutari Tanjung Harapan di ujung Afrika. Dengan adanya Suez, perjalanan itu dipangkas menjadi hanya sekitar 12.000 km. Hemat ribuan kilometer, hemat waktu hingga berminggu-minggu, dan tentu saja hemat biaya. Tidak butuh waktu lama, Suez menjadi jalur utama perdagangan dunia. Kapal-kapal yang membawa teh dari India, sutra dari Cina, rempah dari Asia Tenggara, dan minyak dari Timur Tengah, semuanya melintas di sini. Hingga kini, lebih dari 50 kapal setiap hari melewati kanal ini, membawa lebih dari 1 miliar ton barang per tahun. Nilai strategisnya pun luar biasa. Suez tidak hanya soal perdagangan, melainkan juga geopolitik. Ia adalah kunci yang menentukan siapa menguasai jalur antara Eropa dan Asia. Dalam banyak periode sejarah modern, keberadaan Suez bahkan memicu persaingan antar negara. Namun seiring waktu, kapal-kapal semakin besar, lebih panjang, lebih tinggi, dan lebih berat. Terusan Suez pun harus beradaptasi. Pemerintah Mesir melakukan proyek-proyek besar untuk memperdalam dan memperluas jalur, agar kapal supertanker dapat melintas dengan aman. Puncaknya pada tahun 2015, ketika Mesir meresmikan terusan Suez baru. Jalur ganda sepanjang 72 km dibuka, memungkinkan kapal berpapasan tanpa harus menunggu. Dengan proyek ini, kapasitas terusan meningkat drastis, dari 49 kapal per hari, menjadi lebih dari 90 kapal per hari. Investasi ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal masa depan. Dunia semakin tergantung pada jalur perdagangan global. Dan di tengah semua itu, Suez tetap menjadi penghubung vital antara Asia, Eropa, dan Afrika. Meski dikenal sebagai jalur perdagangan global, Suez juga adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Kota-kota seperti Ismailia, Port Said, dan Suez tumbuh menjadi pusat budaya, perdagangan, dan pertemuan bangsa-bangsa. Di tepi terusan, kita bisa melihat anak-anak berlari sambil melambaikan tangan ke kapal raksasa yang lewat. Nelayan tetap menjaga tradisi mereka, menjala ikan di tepi kanal.
Para pedagang di pasar menjual hasil bumi dan produk lokal, sementara di pelabuhan, bahasa dari berbagai negara terdengar dari mulut para pelaut. Suez bukan hanya jalur air, ia adalah tempat di mana dunia singgah, lalu meninggalkan jejak budaya.